pencairan dana di KPPN. Ini sebagai approval SKPP, bahwa persetujuan pengesahan SKPP. Selanjutnya, setelah disetujui oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, kembali lagi ke Satker penerbit SKPP untuk melakukan download SKPP dan mengirimkan data pegawai ke Satker baru. Setelah kemudian dikirim ke Satker baru, di atas ini ya, Satker baru menerima SKPP dan data pegawai. Kemudian petugas di Satker baru ini mendaftarkan pegawai baru ke KPPN mitra Satker baru untuk menerima data pegawai baru dan database gajinya untuk dibayarkan di KPPN baru. Ya, demikian alur untuk penerbitan SKPP. Jadi masih sama sebenarnya ya, masih sama. Ini nanti yang KPA atau PPK ya, jadi memang sesuai ketentuan tadi bahwa KPA bisa menunjuk PPK untuk sebagai approval SKPP. Nah, ini untuk yang interkoneksi mungkin ada satu saya PBDK ini mungkin kita sekedar tahu saja. Mungkin nanti kita bisa bagikan materinya di setelah kegiatan kita ya. Ini untuk yang pensiun yang tanpa interkoneksi. Nah, kalau pensiun sebenarnya mirip ya. Kemudian dari PPABP, kemudian ke KPA, kemudian sama staf FO, kepala seksi KPPN. Nah, kalau pensiun dari KPPN ini akan terkirim datanya ke Taspen atau Asabri, dan sekaligus juga akan men-trigger status pegawai tersebut di aplikasi gajinya Satker untuk bahwa statusnya sudah pensiun. Nah, kemudian dengan persetujuan KPPN ini, petugas SAI di Satker ini juga jika ada utang pegawai, maka merekam utang pegawai pada Sakti. Nah, kemudian berdasarkan SKPP yang sudah di-approve oleh Kepala Seksi KPPN, Taspen akan melakukan pembayaran pensiun kepada pegawai yang pensiun. Kemudian ini yang untuk yang interkoneksi mungkin kita bisa lewati saja. Nah, ini yang mengenai percepatan ya. Mengenai percepatan. Nah, bagaimana mekanisme percepatan ini ya? Nah, KPA yang pertama-tama ini ya, KPA wajib memastikan penyelesaian pembayaran seluruh hak keuangan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun. Pembayaran uang makan, uang lembur, dan atau tukin dibayarkan melalui LS Bendahara khusus untuk pembayaran di bulan terakhir sebelum masa pensiun. Jadi misalnya ada pegawai yang pensiunnya mulai nanti besok tanggal 1 Maret ini sudah pensiun, berarti pembayaran uang makan, uang lembur, tukin untuk bulan Februari itu kepada yang bersangkutan, kepada yang pegawai yang pensiun tersebut dibayarkan melalui LS Bendahara. Nah, tapi pembayarannya tetap bulan depan, tetap di bulan Maret, mulai besok gitu ya, mulai tanggal 1 Maret, tapi ke LS Bendahara Satker, tidak lagi ke rekening pegawai yang pensiun. Kemudian ini melalui persetujuan kuasa hukum, jadi istilahnya dalam satu waktu itu istilahnya secara otomatis gitu. Jadi istilahnya jika ada yang pensiun, maka istilahnya kuasa hukum otomatis memberikan persetujuan pembayaran uang makan melalui LS Bendahara. Nah, kita kembali ke KPA dalam penerbitan SKPP pensiun. Itu kami himbau pada tanggal 10 bulan terakhir pegawai yang akan pensiun itu sudah menerbitkan SKPP. Jadi kalau misalnya yang pensiun adalah 1 Maret, maka di tanggal 10 Februari ini
kami harapkan KPA Satker sudah menerbitkan SKPP pensiun. Ya. Di sana juga sudah menyebutkan misalnya uang makan terakhir Februari, walaupun pembayarannya nanti di bulan Maret melalui LS Bendahara. Gitu. Jadi di SKPP pensiun tetap disebutkan uang makan itu ya terakhir Februari. Begitu. Jadi tetap. Jadi kemudian kalau ini untuk menyiapkan data dokumen pendukung ya, karena apa namanya untuk pembayaran ke pensiunnya. Kemudian data dokumen pendukung ini secara sistem menjadi bagian dari pengiriman data SKPP pensiun. Jadi sebenarnya kan data ini sudah ada di aplikasi ya, aplikasi baik itu desktop ataupun di web. Maka dari itu kan kita beberapa waktu terakhir ini tidak bisa mengubah data pegawai itu jika tidak mengisi data NIK. Nah, kita kemarin karena kita akan menuju ke arah sini gitu. Jadi memang data NIK, data kartu keluarga itu harus lengkap gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk mempercepat proses penerbitan SKPP. Nah, tapi memang semua ini bisa kita lakukan jika memang SK pensiunnya sudah terbit ya. Kalau memang belum terbit ya belum bisa ya. Karena memang ada beberapa kasus memang SK pensiunnya sendiri yang terlambat terbit, maka dari itu mekanisme ini ya belum bisa dilaksanakan. Tapi ini sebagian besar sudah sesuai. Jadi misalnya sebulan atau 2 bulan sebelum pensiun itu sudah terbit SK pensiunnya, sehingga kita misalnya KPA itu sudah bisa membayar kenaikan pangkat pengabdian, kekurangan gaji, kenaikan pangkat pengabdian, atau bahkan malah di bulan terakhir misalnya pensiunnya Maret, Februari itu sudah digaji induk Februari, sudah status pegawai tersebut sudah naik pangkat gitu ya, sudah mendapat kenaikan pangkat pengabdian. Nah, itu malah lebih bagus lagi gitu. Jadi tidak repot lagi membuat perhitungan kekurangan gaji, kenaikan pangkat pengabdian. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk ralat atau pembatalan SKPP. Nah, memang ada beberapa kasus memang akhirnya SKPP itu harus dibatalkan atau diralat gitu ya. Misalnya SK-nya salah gitu ya. Kalau memang SK-nya salah ya karena SK-nya ada ralat berarti SKPP yang berdasarkan SK tersebut ya memang harus diralat juga gitu ya. SKP yang telah diterbitkan dapat diralat atau dibatalkan dalam niat perbaikan SK, kemudian ada perubahan rincian penghasilan, kemudian atau ada sebab lain. Kemudian ditambah dalam hal pengajuan permohonan ralat SKPP menimbulkan kekurangan bayar kepada pegawai, kekurangan tersebut dapat dibayarkan setelah basis data pegawai pada Satker dan KPPN diaktifkan kembali. Jadi memang ini misalnya jika memang yang kondisi kedua ya, ada perubahan rincian penghasilan yang mengakibatkan ada kurang bayar, maka bisa dibayarkan di Satker lama gitu ya, setelah datanya diaktifkan. Kemudian surat ini, ralat ini, berkas yang perlu disampaikan adalah surat permohonan ralat SKPP, kemudian dilampiri SPTJN dan dokumen pendukung. Dokumen pendukung berarti kan kalau karena kesalahan SK berarti ya SK-nya yang sudah diralat itu menjadi dokumen pendukungnya ya. KPPN melakukan pengecekan, kemudian jika memang sudah sesuai melakukan pengaktifan kembali, nah kemudian pengesahan ralat atau pembatalan SKPP. Nah, ini untuk mekanisme untuk ralat atau pembatalan. Monitoring dan evaluasi dengan ketentuan lain-lain di kantor pusat Ditjen Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi atas penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik, serta pelaksanaan pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua oleh PT Taspen dan Asabri dalam rangka pengelolaan perbaikan tata kelola penerbitan dan pengesahan SKPP serta pembayaran pensiun. Jadi ini istilahnya
mungkin ya memang selama ini mungkin masih terjadi ya, jadi pembayaran pensiun itu selalu terlambat atau masih sering terlambat gitu ya. Kita harapannya ingin memperbaiki itu melalui salah satunya dengan SKPP elektronik ini. Nah, ini ketentuan lain-lain adalah dalam kondisi tertentu penerbitan dan pengesahan SKPP dapat dilakukan secara non-elektronik apabila tidak terdapat basis data pembayaran gaji pada aplikasi gaji. Jadi memang kondisi-kondisi tertentu data pegawai tersebut tidak ada. Mungkin terjadi mungkin ada kasus-kasus yang unik gitu ya. Atau yang kedua terjadi gangguan aplikasi. Nah, ini misalnya ada gangguan interkoneksi sistem antara aplikasi gaji dengan Badataspen Asabri, atau terjadi keadaan lain yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik. Nah, ini masih dapat dimungkinkan untuk melakukan menerbitkan dan mengesahkan SKPP secara non-elektronik. Kemudian penyampaian SKPP yang non-elektronik ini kembali lagi seperti sebelumnya, jadi disertai dengan dokumen pendukung, surat keterangan dari BPABP, yang memuat rincian komponen gaji terakhir yang dibayarkan kepada pegawai bersangkutan dan SPTJN. Nah, ini jika kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk menerbitkan SKPP secara elektronik. Nah, materinya sudah cukup sampai sekian. Bagaimana secara secara aplikasinya sebenarnya cukup sederhana. Mungkin nanti kita akan bagikan saja mungkin juknisnya ya, untuk juknis, karena di beberapa waktu yang lalu masih terdapat kondisi kendala di aplikasi, jadi memang mungkin belum bisa kami tayangkan, tapi nanti dengan adanya juknis mungkin bisa Bapak Ibu ikuti. Jika ada SKPP yang akan diterbitkan, coba diikuti nanti juknis yang akan kami berikan. Nanti jika memang masih ada kendala, semoga sih sudah normal ya, sudah pulih, jadi bisa lancar untuk penerbitan dan pengesahan SKPP secara elektronik. Mungkin barangkali untuk materi SKPP secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2022 telah cukup kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal yang tidak berkenan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan ke pembawa acara, Mas Pijar. Yap. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Gobel Fajrin Astrayuda yang telah menyampaikan materi ya terkait penyampaian SKPP secara elektronik nantinya akan melalui aplikasi gaji berbasis web, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin beberapa tujuan tadi diantaranya untuk mempercepat proses penerbitan SKPP, lalu juga istilahnya dalam artian membuat suatu database yang selama ini mungkin terpecah-pecah akhirnya menjadi satu database pegawai, sehingga meminimalisir risiko-risiko yang dapat berdampak terhadap kehilangannya suatu data pegawai tersebut, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin dari materi yang pertama sudah sama-sama kita simak. Untuk selanjutnya materi yang kedua terkait integrasi NIK dengan NPWP. Bagaimana dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo, apakah bisa langsung dimulai? Oke, terima kasih Mas Pijar. Langsung Siap. dimulai saja Mas, atau gimana? Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih kepada tim KPPN Palopo yang sudah mengikut sertakan kami, tim KPP Pratama Palopo, untuk ikut serta dalam acara pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini tema utamanya kami adalah tentang mengingatkan tentang NIK menjadi NPWP.
Nah, tapi sebelum masuk di situ, kami dari tim KPP Pratama Palopo ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah batas waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2023. Jadi mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Statker instansi pusat untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang ada di kantornya yang belum menyampaikan untuk segera melaporkan SPT-nya. Terus kedua, eh, tentang pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian Satker yang mendapat surat teguran dari kantor pajak tentang tidak melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Nah, jadi Bapak Ibu kemarin bulan lalu, bulan lalu kita sudah mengadakan kelas pajak untuk membuat bukti potong. Kalau Bapak Ibu masih ada kendala, silakan datang lagi ke kantor pajak di bagian helpdesk. Nah, intinya adalah SPT masa PPh pasal 21 harus dilaporkan tiap bulan kalau ada PPh pasal 21 yang dibayarkan. Kalau tidak ada PPh pasal 21 yang dibayarkan, berarti tidak perlu dilaporkan. Terus yang ketiga adalah validasi NIK menjadi NPWP. Nah, jadi kalau misalnya mau lapor SPT, tolong 1 kali divalidasi NIK-nya menjadi NPWP. Apresiasi tertinggi kepada Badan Pusat Statistik Palopo dan Pengadilan Agama Palopo yang sudah mencapai 100% pelaporan SPT tahunannya dan validasi NIK-nya menjadi NPWP. Semoga satker-satker yang lainnya segera menyusul supaya melaporkan SPT tahunan dan validasi NIK-nya menjadi NPWP. Oke, pada pagi hari ini saya ditemani teman saya penyuluh pajak juga, namanya Muhammad Abid Fauzan. Beliau yang akan menyampaikan tentang validasi NIK menjadi NPWP. Pak Saudara Fauzan, saya persilakan. Ini rekan yang saya. Oh iya. Kan nggak bisa di screen. Oh ini langsung. Di screen. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Baik. Nah, jadi pertama kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman dari pihak KPPN atas kesempatan, atas waktunya. Kami diselipkan materinya karena kami dari pihak DJP sendiri memang dalam waktu 1 tahun terakhir ini, akhir-akhir ini, kami ada agenda besar Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka pencanangan NIK sebagai NPWP. Makanya kalau Bapak Ibu lihat baliho-baliho di sekitar kantor pajak kami, rata-rata mengiklankan tentang hal tersebut. Validasi, entah namanya pemutakhiran data, validasi data. Yang jelas kita mau memadankan data NPWP-nya Bapak Ibu terhubung dengan database-nya Dukcapil. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Muhammad Abid Fauzan, masih dari tim penyuluh KPP Pratama Palopo. Untuk membantu saya, mungkin sebagai pengantar, saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Screen. Itu minta. Oh iya, ya. Mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kenapa hal ini menjadi penting? Pertama, ini adalah amanat dari Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi ini pencanangannya sebenarnya sudah dari tahun 2021. Dan akhirnya di tahun kemarin, 2020, tepatnya tanggal 14 Juli, terbitlah aturan turunannya yang memberikan petunjuk teknis bagaimana proses NIK menjadi NPWP ini. Ini intinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, per tahun 2024 tahun depan, itu NPWP-nya Bapak Ibu yang 15 digit,
yang sekarang Bapak Ibu mungkin masih pegang kartunya, itu akan dihapuskan Bapak Ibu sekalian. Yang digunakan sebagai NPWP nantinya adalah NIK, nomor induk kependudukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira Bapak Ibu harus bagaimana gitu. Terus kira-kira sebenarnya manfaatnya apa ketika NPWP ini kita ubah menjadi nomor KTP. Nah, tentu saja kalau misalnya kita bicara tentang manfaat, pastinya kita mau meningkatkan layanan kepada Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu suatu hari mengurus di instansi pemerintah manapun ya, selain di kantor pajak, pastinya di kantor pajak juga yang butuh NPWP, mungkin bisa di dinas-dinas kah, atau di perbankan kah, atau bahkan di KPPN yang mengharuskan Bapak Ibu memperlihatkan atau menunjukkan NPWP, nomor NPWP-nya. Dan biasanya kan repot lagi tuh, buka-buka dompet, mana dompetnya, banyak sekali jenis-jenis kartu di dalamnya, ya harus dicari lagi. Nah, coba bayangkan kalau misalnya nomor NPWP-nya Bapak Ibu itu bisa langsung lihat dari KTP, gitu. Tinggal lihat KTP-nya, nomor KTP itu yang digunakan sebagai nomor NPWP. Nah, tujuannya ke situ sebenarnya Bapak Ibu. Harusnya akan meningkatkan pelayanan, lebih mengefisienkan sebenarnya dalam rangka administrasi perpajakan. Ini sebenarnya sejalan juga dengan programnya pemerintah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar program Satu Data Indonesia, nah itu sebenarnya sejalan dengan itu. Jadi yang intinya itu sebenarnya diatur di Perpres ya Bapak Ibu, Satu Data Indonesia. Semua instansi-instansi pemerintah yang di dalamnya ada database-nya itu dibikin aturan ya sama kantor pusat, sama pemerintah pusat kita. Kalau mau bikin database tuh ketentuannya seperti ini, yang sebenarnya tujuannya agar pertukaran datanya gampang. Nah, yang dijadikan sebagai kode referensi utama ya, sebagai basisnya itu nomor induk kependudukan, NIK-nya. Nah, akhirnya DJP juga mengikut ke situ dan mengambil langkah besar bagaimana kalau NPWP-nya kita ganti saja nomornya, kita gunakan nomor induk kependudukan saja. Seperti itu. Bagaimana perubahannya? Nah, kalau misalnya secara umum, nomor NPWP di kami itu sebenarnya ada 3 jenis ya Bapak Ibu sekalian. Ada NPWP orang pribadi, ada NPWP badan, dan ada NPWP instansi pemerintah. Nah, selain yang 3 itu ada juga yang namanya NPWP cabang. Cabang itu turunan dari orang pribadi maupun badannya. Nah, untuk format NPWP baru nanti, untuk orang pribadi itu seperti yang saya bilang tadi menggunakan NIK, nomor KTP. Nah, terus bagaimana dengan badan atau instansi pemerintah? Nah, itu menggunakan NPWP 16 digit angka. Nanti saya jelaskan juga, ada di slide berikutnya. Jadi termasuk NPWP-nya Bapak Ibu sekalian sebagai instansi pemerintah ya. Sekarang kan NPWP-nya digitnya cuma sampai 15. Sementara NIK itu 16 digit. Jadi biar sama dia sama-sama 16 digit. NPWP badan dan NPWP instansi pemerintah itu nanti ditambahkan 0 di depannya. Jadi misalnya Bapak Ibu lihat di kartu NPWP-nya instansi pemerintahnya mungkin ada 15 digit, itu ditambahkan 0 di depannya nanti. Itu nanti yang akan menjadi format NPWP ke depannya. Nah, ini sejak kapan berlakunya? Dia sebenarnya dari tahun lalu yang saya bilang tadi 14 Juli itu sudah mulai berlaku ini Bapak Ibu sekalian. Sampai dengan 31 Desember nanti sampai akhir tahun ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dua nih. Bapak Ibu masih bisa menggunakan NPWP 15 digitnya yang sekarang mungkin Bapak Ibu masih pegang kartunya, dan juga sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP untuk beberapa layanan kami. Misalnya layanan DJP online itu harusnya sudah bisa menggunakan NIK untuk loginnya. Gitu. Nah, nanti per 1 Januari 2024 per tahun depan seluruh layanan administrasi perpajakan itu akan menggunakan NIK dengan format baru. NPWP dengan format baru yaitu nomor induk kependudukan. Semuanya, bukan hanya di administrasi layanan perpajakan saja. Semua layanan-layanan lain yang di luar kantor pajak itu nanti akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Termasuk mungkin yang paling dekat dengan Bapak Ibu sekalian dari
mekanisme penggajiannya pegawai ya, yang terkait juga dengan KPPN. Nah, nanti coba bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu tidak tervalidasi NIK-nya sebagai NPWP, itu pasti akan sedikit banyak menghambat proses pencairan gajinya Bapak Ibu. Seperti itu. Entah di sistemnya kah yang nyangkut atau seperti apa. Nah, jadi, oleh karena itu, bagaimana caranya agar NPWP-nya Bapak Ibu bisa terhubung, bisa tervalidasi. Nah, ini ada ketentuannya. Jadi untuk NPWP lama, rata-rata kan Bapak Ibu PNS-nya sudah lama gitu ya. Dan sudah lama juga punya NPWP. Nah, untuk NPWP lama ini dilakukan pemadanan dengan data kependudukan. Nah, kalaupun misalnya ada data-data yang belum sesuai, data utama itu yang kita validasi adalah data nomor, data KTP pastinya, terus data tanggal lahir, data tempat lahir, dan namanya. Keempat data itu harus sesuai dengan database-nya Dukcapil. Nanti caranya bagaimana akan kami simulasikan langsung. Nah, yang tadi itu untuk orang pribadi. Nah, sementara untuk badan, saya singgung sedikit, sama yang seperti tadi saya bilang. Tinggal ditambahkan angka 0 di depan NPWP-nya Bapak Ibu. Nanti itulah yang digunakan sebagai NPWP format yang baru. NPWP cabang tidak saya singgung di sini. Itu hanya untuk WP-WP tertentu saja yang punya cabang. Nah, jadi ini untuk NPWP baru. Nah, gimana kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada anaknya yang baru terdaftar NPWP. Nah, kalau misalnya dia terdaftar setelah 14 Juli tahun lalu, itu NIK-nya sudah otomatis teraktivasi sebagai NPWP. Saya ulangi lagi. Kalau misalnya ada teman-teman dari Bapak Ibu, pegawai baru mungkin, atau anaknya kah yang baru mendaftar NPWP per 14 Juli tahun kemarin, tahun 2022, itu aman Bapak Ibu. Otomatis NIK-nya tervalidasi sebagai NPWP. Tapi selain itu tetap diberikan NPWP yang format 15 digit. Nah, jadi untuk sementara ini wajib pajaknya kita punya dua NPWP lama yang 15 digit itu, dan NIK sebagai NPWP-nya. Tapi ini hanya berlaku sampai 31 Desember yang NPWP format 15 digit yang tadi. Ini untuk badan juga sama. NPWP cabang, saya skip saja. Nah, ini kalau misalnya kita mau lihat statistiknya per 18 Oktober kemarin, itu dari 68 juta total wajib pajaknya Indonesia, itu ternyata masih banyak yang belum termutakhirkan. Ada beberapa yang perlu dikonfirmasi, ada beberapa yang perlu dimutakhirkan. Tapi ada 22 juta data, hampir sepertiganya ya. Sepertiganya itu sudah valid. Masih sepertiga Bapak Ibu. Oleh karena itu kami senantiasa menghimbau kepada Bapak Ibu yang belum tervalidasi datanya, itu mohon segera divalidasi atau dimutakhirkan. Nah, sekarang pertanyaannya caranya bagaimana ya? Karena tadi sempat disinggung oleh Kak Nindar juga, ada 2 satker di Kota Palopo, 2 satker yang ada di bawah KPPN ya, yang pemutakhirannya sudah 100%, luar biasa sekali. Tadi dari BPS ya Kak? Dari BPS dan Kementerian Agama. Nah, kami terima kasih banyak atas atensinya, atas upayanya untuk mungkin membimbing teman-teman pegawai di kantor agar bisa tervalidasi semua NIK-nya. Sekarang pertama kan pasti Bapak Ibu kepikiran, oh kira-kira NPWP saya ini itu sudah tervalidasi atau belum ya? Nah, caranya yang paling gampang itu adalah secara online Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bisa dilakukan secara online. Saya izin share screen-nya, jadi langsung saja kita simulasikan Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti
Oh iya. Nah, jadi untuk memvalidasi atau memutakhirkan data secara online, itu ternyata bisa dilakukan langsung dengan mengakses situsnya kami di djponline.pajak.go.id, yang seharusnya Bapak Ibu sekalian sudah sangat-sangat familiar dengan situs ini. Karena di situs inilah Bapak Ibu setiap tahunnya melapor SPT tahunannya. Jadi sebenarnya kantor pajak itu kalau misalnya kita bikin versi mayanya, versi online-nya, nah disinilah tempatnya Bapak Ibu, terpusat di sini. Jadi sebisa mungkin teman-teman pegawai yang baru mungkin yang belum punya akun, dihimbau dulu untuk bikin akun di situs ini, djponline.pajak.go.id. Seperti itu. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal login saja ke dalamnya. Kalau yang belum punya akun, bisa daftar dulu. Untuk daftarnya butuh EVIN, tentu saja. EVIN-nya bisa diminta ke kami langsung. Bisa langsung bermohon ke kantor atau via WhatsApp juga untuk informasinya bisa. Nanti Bapak Ibu diberikan petunjuk untuk kirim permohonannya via email. Nanti kami kasih juga kontak senternya kami, WA senternya kami. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah punya akun, ini silahkan login. Kita coba login ya Bapak Ibu. Ini login dengan akun masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. DP-nya salah. Di antara Bapak Ibu ada yang belum punya akun di sini, bisa coba disampaikan di kolom chat. Nanti kami bantu. Atau mungkin lupa password yang paling sering setiap tahun. Kalau ada Bapak Ibu lupa password, itu bisa di reset passwordnya Bapak Ibu. Tapi untuk meresetnya butuh kode EVIN. Kode EVIN-nya kalau hilang juga atau tidak tahu atau lupa, nah itu bisa langsung ngechat ke kami, ke kontak senternya kami. Nanti kami bantu untuk cekkan EVIN-nya. Setelah login, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu, halaman awalnya. Nah, untuk mengecek apakah NPWP-nya Bapak Ibu itu sudah valid, sudah termutakhirkan datanya, sudah terhubung datanya ke Dukcapil, tinggal masuk ke menu profil Bapak Ibu sekalian. Diceknya di menu profil. Setelah buka menu profil, tampilannya seperti ini. Jadi di data profil ini ada beberapa tab, ada data utama, data lainnya, data KLU, dan seterusnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus perhatikan adalah di data utamanya. Di data utama ini pastikan statusnya sudah valid Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya statusnya belum valid nih? Ada beberapa yang perlu dimutakhirkan atau perlu divalidasi, mungkin di sini statusnya. Nah, untuk yang Bapak Ibu belum pernah sama sekali memvalidasi, nanti di kolom NIK ini dia kosong datanya. Jadi yang belum valid, silahkan diinput saja nomor KTP-nya di sini, di kolom NIK. Setelah itu dicocokkan namanya harus sesuai dengan KTP. Kalau ada yang berbeda, misalnya paling sering itu titel ya. Nah, titelnya di belakang, kalau di KTP datanya Bapak Ibu ikut titelnya, silahkan ditambahkan juga di situ. Pokoknya intinya yang kolom nama ini harus sesuai dengan data KTP. Sama juga untuk tempat lahir dan tanggal lahirnya, disesuaikan, disamakan dengan yang tercantum di KTP. Setelah diisi semua, nah silahkan diklik tombol validasinya. Validasi. Nanti setelah tervalidasi, kalau misalnya datanya valid, nanti tercentang seperti ini di sampingnya, valid.
Kemudian ada tombol ubah data di bawahnya di sini. Ini kebetulan karena dia sudah valid, jadi tombol ubah datanya masih kosong. Tapi untuk Bapak Ibu yang belum memvalidasi, nanti di sini ada tombol ubah data. Nah, seperti itu cara untuk memvalidasinya. Gitu. Tinggal di-input saja nick-nya, kemudian namanya disesuaikan sesuai dengan nomor KTP, termasuk tempat lahir dan tanggal lahir. Kemudian klik validasi. Kalau datanya valid, nanti tinggal klik ubah data. Setelah itu kalau Bapak Ibu login ulang, harusnya datanya nanti di sini sudah valid. Untuk beberapa kasus memang nanti ada yang error gitu Bapak Ibu ya. Yang kami temukan kasusnya sampai dengan saat ini. Errornya bisa jadi karena nick-nya terpakai di NPWP lain misalnya. Gitu. Entah NPWP-nya double kah. Jadi yang NPWP Bapak Ibu yang gunakan sekarang itu tidak terhubung data nick-nya. Sementara data nick-nya digunakan di NPWP lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini memang perlu langsung dikonfirmasi ke kami. Bisa via WA juga, nanti kami bantu. Kalau misalnya kami butuh data, nanti kami minta dokumennya. Paling yang kami minta itu data KTP sama KK biasanya. Nah, intinya kalau misalnya ada yang error, silahkan dikonsultasikan ke kami. Nah, selain data utama, yang perlu diperhatikan juga untuk data-data yang lainnya. Pertama, di kolom data lainnya ini ada data alamat. Kalau alamat ini dia tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu di sini. Kalaupun Bapak Ibu ternyata sudah pindah domisili, silahkan bermohon ke kantor pajak untuk perubahan data. Atau permohonannya bisa juga dikirim via pos dan ekspedisi tercatat. Tapi via email belum bisa kalau untuk perubahan data. Kami harus pegang fisiknya. Nah, untuk yang di kolom nomor HP dan email, kalau ada yang masih kosong, silahkan diisi. Atau ada yang mau diupdate nomor HP-nya atau emailnya, bisa. Silahkan diganti, tapi nanti untuk mengubahnya, itu dibutuhkan konfirmasi. Misalnya Bapak Ibu mengubah email ya, di sini dirubah di email. Pada saat mengklik ubah profil, nanti akan muncul notifikasi, kemudian diminta untuk kirim kode untuk berubah. Nanti kodenya bisa Bapak Ibu lihat di emailnya. Seperti itu. Nah, untuk nomor HP, nomor handphone, kalau misalnya Bapak Ibu ubah, itu nanti kode OTP-nya dikirimkan via SMS. Jadi pastikan nomor di sini yang Bapak Ibu cantumkan aktif dan ada pulsanya. Minimal Rp500, kalau tidak salah. Minimal Rp500. Gitu. Agar kode OTP-nya masuk. Setelah berhasil dirubah, nanti tinggal klik ubah profil. Kemudian data apa lagi yang harus kita lihat, kita mutakhirkan, ini ada data KLU. Data KLU itu klasifikasi lapangan usaha. Jadi ada beberapa untuk NPWP lama, itu data KLU-nya masih kosong semua di sini Bapak Ibu. Nah, jadi harus diupdate ya. Karena ini Satker instansi pemerintah harusnya PNS semua, tinggal dicentang saja yang paling atas, pekerjaan dalam hubungan kerja. Setelah itu, kode KLU-nya dicari PNS, kemudian diubah profilnya. Gitu. Nanti mungkin untuk yang KLU ini butuh 2 kali dirubah. Jadi diklik dulu ubah profil, habis itu masuk lagi, dia statusnya nanti belum valid, kita ubah lagi. Diklik 2 kali gitu ya. Sampai dia kalau kita cek statusnya gini, valid. Nah, yang terakhir yang Bapak Ibu harus update di tab anggota keluarga. Anggota keluarga di sini disesuaikan dengan data yang ada di kartu keluarganya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi misalnya di kartu keluarga Bapak Ibu ada istri dan anak, misalnya ada anaknya 2, itu bisa ditambahkan datanya di sini. Seperti itu. Nama, NIK, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, status hubungan keluarganya, apakah dia istri atau anak, kemudian pekerjaannya apa. Dan ini harus datanya sesuai dengan yang ada di KK. Atau dengan kata lain harus sesuai dengan database-nya Dukcapil ya Bapak Ibu. Nanti ada tombol validasi dulu. Kalau datanya valid, itu bisa ditambahkan. Seperti itu. Setelah lengkap semua datanya sesuai dengan KK, tinggal diklik ubah profil. Seperti itu. Jadi kurang lebih data-data yang harus diupdate di profilnya Bapak Ibu
seperti tadi. Pertama ada data utama, kemudian ada data lainnya. Data lainnya itu ada nomor HP dan email. Kemudian ada klasifikasi lapangan usaha. Kemudian yang terakhir ada data anggota keluarganya. Gitu. Nah, ini untuk sebenarnya ada cara untuk mengecek apakah datanya Bapak Ibu NIK-nya sudah tervalidasi atau belum. Itu bisa login di situs ini menggunakan NIK. Jadi selama ini kan kita loginnya menggunakan nomor NPWP ya. Nah, itu bisa dicek. Nah, ini saya contohkan saja. Ini saya keluar dulu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau mengecek apakah ini sudah dilakukan pemadanan NIK atau NPWP, silahkan di halaman awal Bapak Ibu coba login menggunakan NIK nomor KTP-nya. Saya contohkan ya. 37204720993. Passwordnya sama. Passwordnya Bapak Ibu sekalian. 7X. Nah, kalau sudah tervalidasi NIK-nya sebagai NPWP, ini harusnya bisa login. Kenapa? Itu mungkin error lagi. Ya. Oh, ini kayaknya situs. Oh, ini bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Cara gampang untuk mengeceknya. Di halaman awal, coba saja Bapak Ibu login menggunakan nomor KTP. Kalau sudah bisa, berarti harusnya sudah valid itu. Kalau sudah valid, berarti sudah aman. Nanti per 1 Januari 2024, itu kita sudah meninggalkan NPWP yang format yang lama, yang 15 digit. Yang digunakan sebagai NPWP adalah nomor KTP-nya. Jadi Bapak Ibu nanti mengurus di KPPM mungkin, atau di BPJS, di rumah sakit, atau dimanapun instansi pemerintah manapun. Kalau Bapak Ibu nanti diminta, Bu, ada nomor NPWP-nya, tinggal diberikan saja nomor KTP. Ini dalam rangka penyederhanaan sebenarnya. Nah, untuk pemutakhiran kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon, kami menghimbau kepada Bapak Ibu, silahkan dicek di masing-masing akunnya. Kalau belum tervalidasi, sebisa mungkin dan sesegera mungkin divalidasi semuanya. Baik, untuk sesi pemadanan NIK NPWP mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan lagi kepada PPN. Tidak ada tambahan lagi dari kandidat. Oh, tidak ada. Cukup ya. Nah, jadi dari kami cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Kami kembali mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Iya. Nanti di kolom chat mungkin kami berikan juga kontak senternya kami. WA senternya kami, nomor WA center. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait pemadanan atau terkait hal apapun tentang pajak, boleh silahkan di chat ke nomor tersebut. Baik, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Kami mohon maaf untuk kekurangan penyampaiannya kami. Kami kembalikan kepada Mas Pijar selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin Bapak Ibu sekalian. Oke, saya ulangi udah satu part. Oke, terima kasih kepada Bapak ataupun rekan-rekan dari KPP Pratama Palopo yang telah menyampaikan informasi terkait integrasi NIK dengan NPWP, dan juga kembali kami ingatkan yang terkait SPT, batas waktu pelaporannya adalah 31 Maret. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang belum melaporkan SPT agar dapat melaporkan pada kesempatan pertama ya, supaya menghindari hal-hal yang mungkin berisiko atau berdampak terhadap pelaporan SPT-nya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mungkin izin dari KPP Pratama masih bisa mengikuti ya Pak ya. Kita coba untuk buka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Oke, baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, mohon dapat mengklik tombol raise hand di sini. Oke, sudah ada satu dari Pertanian Lutim. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau tidak ada, coba kita dengarkan. Oke, dari MTS Lutim sudah ada 3. Oke, sementara kita buka 3 dulu. Mari bersama kita dengarkan dari dari Pertanian Lutim. Pada Pertanian Lutim, kami persilahkan untuk saya buka dulu. Oke, silakan untuk bisa unmute. Dari Pertanian Lutim, apakah bisa mendengar suara kami? Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar. Ada ini untuk kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait SKPP. Dari materi yang SKPP dengan pajak ya. Untuk SKPP dulu, ini terkait waktu penyampaian SKPP yang kalau tidak salah tadi disampaikan bahwa beberapa bulan sebelum yang pegawai bersangkutan itu memasuki masa pensiun ya Pak ya. Nah itu kan terkait juga dengan permohonan SKPP biasanya kan bukan digandengkan tapi setelah masuk SKPP kemudian disusul oleh penonaktifan data supplier. Nah, itu mekanismenya nanti bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kemudian biasanya kami membuat SKPP itu kan ditariknya dari data GPP terakhir. Jadi otomatis direkap di SKPP. Jadi kalau misalnya beberapa bulan sebelum yang bersangkutan itu pensiun, artinya ada besar kemungkinan akan ada perubahan data gaji di akhir, dan ya untuk meminimalkannya bagaimana mitigasinya gimana Pak? Yang kedua, kepada Bapak-bapak dari KPP Pratama, kami sudah pernah mencoba untuk kemudian validasi NIK ya, untuk data utama itu sih valid. Cuma pada saat kemudian alamat dan KLU ya, yang itu kan kami buat itu di zaman masih kuliah, dan itu artinya di Makassar. Nah, KTP kami beralamat di Pangkep. Nah, otomatis kan tidak sinkron. Nah, itu seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa harus dimintakan untuk perubahan data
Nah, yang jadi anunya kami sebenarnya kalau surat pengiriman surat itu kan, kalau misalnya memang harus kami kirim bersurat ke KPP Pratama, itu kemungkinan untuk kemudian perubahan data itu berapa lama untuk kemudian bisa terakomodir. Nah, yang kedua, mungkin ada baiknya sedikit saran Pak untuk KPP Pratama. Mungkin bisa dibuat, kalau mungkin yang mohon maaf kalau kami kurang pemahaman, klinik pajak yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kalau yang biasa sampai ke Malili itu yang tatap muka. Nah, mungkin untuk yang di Palopo mungkin bisa dibuatkan misalnya kalau misalnya kami ingin konsultasi secara daring, mungkin bisa difasilitasi Pak. Karena walaupun kami sampaikan ke KP2KP biasanya, beliau teman-teman di KP2KP itu menyarankan ke Palopo. Nah, walaupun kami ke Palopo itu ya butuh waktu dan mungkin nanti pada saat weekend baru ke Palopo. Nah, tidak mungkin. Jadi mungkin kami sumbang saran lah Pak ya. Diakomodir lah untuk kemudian misalnya kami kemudian minta klinik misalnya konsultasi online yang kemudian via Zoom atau apalah yang kemudian bukan dari via WA, karena via WA pun itu sangat-sangat terbatas menurut kami, karena informasi yang kami ingin sampaikan harus kami ketik dulu dan itu kadang bikin males gitu. Ya, makasih banyak Pak. Demikian. Oke, siap. Terima kasih Pak Andi Subanawa yang telah menyampaikan pertanyaan ya dan masukannya. Mungkin bagaimana dari KPPN Palopo? Apakah bisa langsung menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama? Oke, kepada Bapak Gobel, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Siap, terima kasih Mas Bijar dan terima kasih Pak Zul ya dari Kanta Lutim. Oke, mengenai SKPP pensiun ya coba saya share kembali. Nah, ini apa namanya? Penerbitan SKPP pensiun ini sebenarnya tidak sampai beberapa bulan, tapi hanya tanggal 10 pada bulan terakhir. Jadi misalnya besok tanggal 1 Maret pegawai yang bersangkutan pensiun. Nah, itu kami harapkan SKPP-nya itu sudah terbit tanggal 10 Februari kemarin begitu. Jadi tidak sampai lama. Jadi gaji Februari, gaji terakhirnya yang bersangkutan itu sudah kita bayarkan, kemudian misalnya uang makan Januari, tukin Januari sudah selesai. Nah, kemudian yang dibayarkan melalui LS Bendahara adalah uang makan Februari, kemudian tukin Februari, ya, tunjangan kinerja Februari yang dibayarkan melalui LS Bendahara, dan pembayarannya ya nanti mulai besok, mulai Maret itu dibayarkan melalui LS Bendahara, nanti dari LS Bendahara ke ke rekening pegawai yang pensiun. Mengapa? Karena di tanggal 10 atau sebelum dan sesudahnya itu kan sudah sesuai tadi ya Pak Zul sampaikan bahwa supplier sudah dinonaktifkan. Nah, maka dari itu sudah tidak ada pembayaran lagi begitu ya ke rekening yang bersangkutan melalui KPPN, karena pembayaran berikutnya melalui LS Bendahara. Demikian Pak Zulbanawa. Kemudian sepertinya itu ya. Barangkali ada tanggapan mungkin Pak Zulbanawa. Pak, yang
Itu sudah termasuk dengan kekurangan, Pak ya? Oh iya, sesuai kekurangan. Oh, jadi kekurangan itu tetap masuk ke LS bendahara atau Oh, bisa sebaiknya di tidak di Pak. Sudah dibayar sebelum SKPP. oh, Kalau yang dibayar dengan LS bendahara itu hanya yang pembayaran yang haknya di Februari, itu istilahnya karena uang makan Februari kan baru bisa dibayarkan di Maret. Padahal suppliernya sudah dinonaktifkan karena terbit SKPP itu ya. Tapi kalau kekurangan itu sudah kita harapkan sudah dibayarkan sebelumnya ya. Memang kita harapannya pasca pensiun itu cepat diterima ya. Jadi ya betul, Pak. Yang iya, SK pensiunnya yang kemudian jadi agak anu, Pak. iya, Tricky di situ, ya Pak. mungkin, iya, betul, betul. Memang, tapi ada juga kemarin kami alami juga ada pegawai di Satker Apa kemarin itu tidak sampai ada kekurangan. Jadi misalnya pensiun Maret, gaji Februari, gaji induknya itu sudah naik pangkat beliau berdasarkan SK pensiun itu yang mendapat kenaikan pangkat pengabdian. Ada juga seperti itu ya, alhamdulillah berarti SK pensiunnya sudah awal-awal diterima. Ya, demikian Pak Sultan. Baik, Pak. Makasih banyak. Ya, terima kasih kembali Pak. Silahkan Mas Abid ya di KPP atau Mas Rizky. Oke, Mas yang bertanya tadi Mas Zulbanawa ya? Banawa ya. Oke, Mas Zulbanawa. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya NPWP-nya masih dulu daftar NPWP masih pakai KTP mahasiswa dan alamatnya masih alamat di Pindrang, nah berarti itu Makassar, ada Pak. namanya kalau kita Makassar, Pak. Makassar, sorry. Alamatnya masih alamat di Makassar. Jadi otomatis jadi sebelum saya menjawab itu saya akan menjelaskan dulu tentang reformasi perpajakannya kami. Jadi ini kami sedang melakukan reformasi perpajakan dan insya Allah 1 Oktober 2023 itu akan kami launching reformasi perpajakan. Salah satunya adalah yang ini Mas, karena kan selama ini kalau orang mau NPWP itu kan berdasarkan KTP-nya. Jadi mau ngurus apa-apa KTP-nya harus sesuai dia. Kayak saya tuh dulu NPWP saya terdaftar di Manado. Jadi begitu kalau saya mau perubahan data berarti saya harus ke Manado gitu. Nah, jadi nanti ke depannya insya Allah nanti ke depannya semua permohonan bisa diajukan di kantor pajak mana saja Mas. Tidak perlu kita ke kantor pajak yang tidak di mana kita terdaftar. Terus semua permohonan nanti dilakukan secara online bisa. Nah, yang untuk solusi yang sementara untuk Masnya mungkin sudah dijelaskan di KP2KP Malili. Yang pertama adalah mengirimkan permohonan pindah. KTP-nya sekarang sudah KTP Luhut Timur, Mas. Kalau Begini KTP-nya Mas, sudah begini Mas kan kalau vertikal kan otomatis kan tidak mungkin stay di lama di tempat tugas. Nah, otomatis nah kalau pindah KTP ke Malili nanti pindah KTP lagi di tempat lain, Pak. Iya. Nah, sekarang intinya sama saya juga Mas, saya juga NPP-nya itu NPP Manado, jadi saya biarkan tetap seperti itu di sana. Nah, sekarang KTP-nya KTP domisilinya di mana? Lengkap. Pangkep. Jadi basicnya NPWP itu adalah sekarang adalah NIK, berarti nanti sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Nah, kalau pangkep itu ada di bawah KPP Pratama Parepare. Betul. Sorry, Maros. sorry, saya kira tadi Pindrang, Maros. sorry. KPP Maros. Pratama Maros. Nah, jadi kalau KPP Pratama Maros, jadi otomatis yang saya bilang tadi untuk sementara adalah mengirimkan permohonan. Nah, permohonan itu bisa dikirim melalui email, bisa dikirim melalui pos atau ekspedisi tercatat. Nah, jadi sebelum mengirim Mas, begini, kami itu ke kantor pajak itu punya WA helpdesk masing-masing. Nah, jadi tolong kalau misalnya aktif di Instagram, tolong buka
pajak Maros, di situ nanti ada link tree-nya untuk chat dengan pegawainya. Coba ditanyakan bagaimana ini, apakah saya bisa melalui lewat chat saja atau bisa melalui email saja. Nah, biasanya dikasih kemudahan tuh Mas, karena jauh dikasih kemudahan seperti itu. Nah, jadi yang tadi kalau saya tidak salah ingat alamatnya masih alamat yang lama ya. Untuk sementara DJP online itu masih mengunci perubahan alamat. Oke, mungkin kedepannya akan dibuka perubahan alamat. Nah, jadi kalau mau rubah alamatnya, kalaupun dirubah, cuman bisa perubahan sesuai dengan KTP domisili, bukan KTP di mana kita bekerja. Oke, di mana kita bekerja. Nah, terus masih ada pertanyaan yang apa? Konsultasi. Oh, oke. Saran konsultasinya kami tampung, tapi sebenarnya kami penyuluh pajak di Palopo, kami ini sering melakukan penyuluhan pajak namanya one on one. Tatap muka, bisa secara tatap muka langsung, bisa secara Zoom. Sudah beberapa kali kami penyuluhan dengan BP yang ada di Toraja melalui Zoom. Karena BP-nya tidak bisa datang. Jadi kalau memang Masnya mau melalui Zoom, silakan tadi sudah kami share nomor WA-nya center kami 0471235119. Terus nanti di situ dijelaskan saja bisakah kami Zoom. Nanti kami siapkan waktu dan link Zoom-nya supaya Mas bisa konsultasi. Jadi tidak masalah Mas, karena sebelum-sebelumnya juga kami sudah lakukan seperti itu. Tapi yang untuk bendahara belum pernah. Yang sudah itu kemarin biasanya wajib pajak swasta, misalnya badan atau orang pribadi. Itu yang dari Toraja itu selalunya begitu. Sekitar kalau tahun lalu itu sekitar ada 5 yang kami zoomkan. Oke? Baik, terima kasih Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Gobel dan Pak Rizky ya, Pak Rizky Nindar dari KPP Pratama Palopo. Mungkin sudah menjawab ya Pak Andi Zulbanawa ya Pak ya? Sudah. Oke, siap. Siap, terima kasih Pak Andi. Saya mohon izin untuk berpindah ke pertanyaan berikutnya dari MTSN Lutim. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya sudah disinggung tadi ini, ada materi yang disinggung tadi. Pertanyaan saya kurang lebih seperti itu juga Mas. Artinya saya ingin mendapatkan mekanisme pemutahiran data saja ini Mas. Karena alamat yang tertera di kartu NPWP saya ini kan masih alamat di Bulukumba Pak. Nah, artinya dia KPP Pratama Bulukumba. Nah, ini saya tadi sempat mau tanyakan bagaimana proses apa istilahnya itu untuk update data lah seperti itu, karena sempat sepintas saya lihat tadi ada tombol di situ yang artinya tidak bisa kita apa istilahnya itu tidak bisa diisi manual. Artinya kalau tanpa mungkin ada harus dari pihak apa istilahnya pihak pajak yang apa sih yang ke situ yang mengisi. Nah seperti itu saja Mas. Saya sepintas sudah ada tadi gambaran umum. Cuma saya ingin memperjelas lagi kalau misalnya akan ada pemutahiran data di dalam waktu dekat. Kira-kira dalam waktu dekatnya itu Mas, apakah di tahun ini atau tahun depan? Ya, supaya kalau misalnya saya ingin memutakhirkan data saya menunggu-nunggu saja itu ataukah saya langsung ke Malili saja dalam waktu dekat-dekat ini untuk pemutakhiran itu. Iya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan atau jawaban dari KPP Pratama Palopo? Ya, itu saja Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atau Masnya dari MTSN Luwu Timur ya. Tadi pertanyaannya intinya kurang lebih sama masalah alamat ya Bapak ya. Iya. Nah, kalau masalah alamat memang untuk sementara kami kunci Pak, dikunci sama kantor pusatnya kami. Dia tidak bisa langsung dirubah di DJP online gitu.
Nah, makanya untuk merubahnya tetap pakai SOP yang biasa permohonan. SOP-nya 5 hari kerja, Pak, kami selesaikan. Dan itu bisa misalnya Bapak NPWP-nya kan sekarang di Bulukumba. Tapi kalau Iya, misalnya Mas. KTP-nya sudah KTP Luwu Timur, itu bisa dipindahkan. Iya. Bisa bermohon di Hmm. Bulukumba atau bisa bermohon di KP2KP Malili juga bisa. Nanti tinggal Oh iya, iya. dilampirkan saja selain formulir, ya kita lampirkan saja fotokopi KTP. Jadi teman-teman untuk update-nya nanti dasarnya dari KTP itu. Intinya yang kami anggap sumber data yang paling valid itu sekarang adalah KTP. Jadi kami ikut di KTP sebenarnya. Seperti itu Bapak ya. Nah, jadi Oke, silakan siap, kalau Mas. misalnya memang mau diubah datanya, diupdate datanya, data alamatnya khususnya ini bisa bermohon langsung di KP2KP Mandiri gitu. Dan tadi terkait batas waktu ya Kak ya. Nah, untuk orang pribadi sebisa mungkin Maret ini sudah selesai semua tervalidasi Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai mungkin nanti ada perpanjangan kami kurang tahu, tapi jangan sampai lewat tahun ini. Karena mulai tahun depan itu NPWP yang 15 digit otomatis langsung dihapuskan, semua sistemnya nanti beralih ke NPWP yang 16 digit, yaitu NIK, nomor KTP. Saya takutnya kalau Bapak Ibu tidak memvalidasi tahun ini, masuk tahun depan 2024, Bapak Ibu ngurus-ngurus di mana-mana, terus diminta NPWP, itu error sistemnya. Karena NPWP 15 digitnya sudah tidak terbaca. Nah, jadi sesegera mungkin divalidasi. Yang paling utama sebenarnya yang data utamanya, yang data NIK tadi yang saya bilang. Data NIK, nama, tanggal lahir, dan tempat lahir. Seperti itu. Untuk data alamatnya mungkin bisa nyusul kapan-kapan, tidak masalah. Seperti Oh itu ya iya, Bapak Ibu. terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Ini sekalian saja ada dua pertanyaan saya lihat di kolom chat ya. Ini sekalian saya tanggapi saja Mas ya. Ini terkait nama malah. Terkadang ada perbedaan antara nama yang terdaftar di kami di database-nya pajak dengan nama yang ada di Dukcapil. Di kami tidak ada titelnya, di Dukcapil ikut ternyata titelnya. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti itu? Intinya datanya kami itu ikut dengan datanya Dukcapil Bapak Ibu sekalian. Jadi data yang kami anggap betul itu datanya Dukcapil. Jadi kalau namanya Bapak Ibu di Dukcapil ada titelnya, maka itulah yang kami anggap benar. Gitu. Makanya kami nanti akan ikut di database-nya Dukcapil. Jadi misalnya ini Bapak dari Bapak Mungkasir. Jika sudah valid, tapi nama tidak sesuai dengan KTP dikarenakan ada titel yang ada di KTP, solusinya bagaimana? Nah, kalau otomatis kalau Bapak sudah validasi, itu namanya di database-nya kami sudah berubah menjadi data sesuai dengan data Dukcapil. Jadi yang terdaftar di kami sekarang itu namanya Bapak ada ininya, ada titelnya. Seperti itu. Karena kami narik datanya dari data Dukcapil. Tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Kecuali kalau Bapak merasa, oh saya tidak perlu memasukkan nih detailnya. Atau misalnya yang di pertanyaan di bawahnya, di KTP tertulis Andi Alif, sedangkan di NPWP tertulis cuman Alif. Itu bisa dilakukan integrasi tidak validasi. Tetap bisa Bapak Ibu sekalian. Karena di DCP online itu kolom namanya kita buka. Kalau bulan lalu kayaknya masih dikunci, sekarang itu bisa dibuka, bisa diedit gitu. Jadi tinggal login, masuk ke menu profil, namanya itu bisa disesuaikan dengan nama KTP. Bapak tinggal tambahkan Andi di depannya, jadi Andi Alif, terus coba divalidasi. Kalau misalnya pengetikan namanya sudah sesuai dengan database-nya Dukcapil, harusnya nanti valid datanya. Jadi tetap bisa. Meskipun untuk sekarang namanya Bapak Ibu beda dengan data Dukcapil, itu bisa dirubah. Yang intinya kunciannya di database-nya Dukcapil Bapak Ibu sekalian. Yang itu yang kami anggap betul. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Tidak masalah, bisa divalidasi. Baik, Mas Lintang. Terima kasih. Saya kembalikan, silahkan. Mungkin masih ada pertanyaan. Siap. Terima kasih dari rekan-rekan dari KPP Pratama Palopo. Mungkin saya konfirmasi langsung ya untuk Bapak atau Ibu atas nama Alim Syam. Mungkin apakah pertanyaannya sejenis serupa atau ada pertanyaan lain? Silahkan diaktifkan mic-nya.
Masih belum terdengar mungkin Bapak atau Ibu Alim Syam? Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan, Pak. Bapak. Baik, mungkin agak beda pertanyaannya Pak dari yang tadi. Pertama untuk SKPP kepada Pak Gobel Fajrin Asrayuda ya. Pertanyaan pertama, kalau untuk SKPP, untuk elektronik SKPP nanti itu berlakunya mulai kapan ya Pak? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, SKPP untuk kami ada pegawai yang limpahan dari Pemda. Secara sistem kan aplikasinya berbeda dengan kementerian ya. Apakah memang diperlukan untuk SKPP-nya atau tidak? Kemudian untuk KPP Pratama Palopo, ada beberapa pegawai ini kebetulan belum lapor SPT dikarenakan mungkin. Oke, sekali lagi terima kasih. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.